أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim nabiyuna al-hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentu kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Yang paling utamanya adalah mensyukuri nikmat iman, nikmat kita masih beriman kepada Allah, nikmat di dalam hati setiap kita masih tertanam iman, dan dengan iman itulah Allah berikan kita rasa aman, ketenangan. Allah berikan kita kemudahan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka dengan keimanan itulah Allah mudahkan kita dalam beribadah, dalam beramal saleh. Itulah sebaik-baik bekal, kata Allah, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah keimanan dan ketakwaan. Kemudian kita bersyukur atas nikmat Islam yang Allah masih berikan kepada kita. Kita berbahagia, berbangga dengan keislaman kita, agama yang Allah ridhai. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhai itu adalah agama Islam. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih berislam. Mudah-mudahan keimanan kita, keislaman kita akan terus berkekalan, berlanjut sampai ke akhir hayat kita, dan Allah wafatkan kita, Allah matikan kita dengan keimanan dan keislaman, atau dengan kematian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersyukur juga atas nikmat sehat wal afiat yang Allah masih berikan sampai saat ini, sehingga dengan sehat kita bisa beribadah, kita bisa beraktivitas dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, yang tentu kesemuanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berselawat dan ucapan salam kita kepada baginda Rasulullah dengan banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Di mana pada bulan ini kita masih di bulan Rabiul Awal, bulan di mana kaum muslimin seantero dunia memperingati, mengingat akan hadirnya, lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini. Kehadirannya, kelahirannya bukan untuk dirayakan, tetapi kehadirannya, kelahirannya untuk diambil peringatan, diambil pelajaran, pengajaran.
Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita yang terdahulu masih dalam tema an-nafsu atau nafsu. Kita ambil ayat yang berikutnya dalam pembahasan tentang nafsu, yaitu pada surah Al-Jathiyah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala 'ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya ayat ini firman Allah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus dari kata afara'aita, wahai Muhammad, apakah engkau tidak melihat? Artinya di sana banyak orang, kata Allah Subhanahu wa taala, yang ada apa dengan mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat, wahai Muhammad, di sana banyak sekali orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka kata Allah, wa adallahu Allahu ala 'ilm. Maka orang yang seperti ini keadaannya, situasinya, yang sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sembahannya, yang dia tunduk kepada hawa nafsunya, maka kata Allah, wa adallahu Allahu ala 'ilm. Maka orang seperti ini Allah akan sesatkan dia setelah datang ilmu hujjah di atas mereka, ya. Wa khatama ala sam'ihi, maka Allah pun akan menutup, mengunci mati pendengarannya, wa qalbi, dan juga hatinya, wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah juga letakkan penutup pada pandangannya, penglihatannya. Kemudian kata Allah, faman yahdihi min ba'dillah. Nah, kalau orang sudah seperti ini, Allah sudah sesatkan dia, Allah sudah mengunci mati pendengarannya, hatinya, dan penglihatannya. Siapa yang bisa memberikan petunjuk kepada orang ini kecuali Allah Subhanahu wa taala? Seperti dalam ayat yang lain, wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Kalau orang itu sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada lagi yang bisa untuk memberikan petunjuk kepadanya kecuali Allah saja. Afala tadhakkarun. Maka apakah mereka tidak mengambil pengajaran dari hal ini? Nah, ini ayat yang juga menambah pengetahuan kita tentang nafsu yang ada dalam diri kita. Yang dulu pernah kita bahas bahwasanya di dalam diri setiap kita ada, Allah bekali dengan yang namanya an-nafsu. Kita, Allah ciptakan jasad atau tubuh atau badan kita ini yang nampak, ya kan? Dan Allah telah ciptakan kita sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah menciptakan manusia, siapapun manusianya, mau kafir, mau munafik, mau fasik, beriman, muslim, semua manusia Allah telah sempurnakan penciptaannya dan telah menciptakan mereka manusia itu sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa, sempurna. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang nampak secara fisik, badan kita, tubuh kita, jasad kita. Tapi ingat, kata Allah, Allah juga menciptakan yang namanya nafsu atau jiwa yang tak nampak, tetapi perannya luar biasa. Kenapa? Karena dia yang memerintahkan kita untuk bekerja, berbuat, melakukan apa saja. Seperti yang kita jelaskan, bahwasanya ternyata nafsu kita itulah yang memerintahkan kita, apakah kita mengerjakan yang baik
atau mengerjakan yang buruk. Wa nafsin wa ma sawaha, dan kata Allah, demi nafsu yang telah kami sempurnakan penciptaannya di dalam diri setiap manusia. Tidak ada kita yang tidak diberi nafsu. Ada dalam diri kita, cuma tak nampak, tapi dia ada. Dari mana adanya? Dari perbuatan yang kita hasilkan. Itu semua adalah perintah dari nafsu kita itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya nafsu yang ada dalam diri setiap kita itu memiliki dua potensi, dua dorongan. Apa itu? Dorongan fa'alhamaha fujuraha. Yang pertama adalah nafsu itu mendorong orang untuk berbuat fujur. Al-fujur, al-fajarah, al-fajir, keburukan, kejahatan. Artinya orang berbuat jahat, berbuat buruk, itu adalah perintah dari nafsunya. Fa'alhamaha fujuraha. Itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Atau orang bisa berbuat baik, berbuat takwa, ketakwaan juga dari dorongan nafsunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah, berbahagialah, berjayalah orang-orang yang ketika dia diberi nafsu oleh Allah, ia mampu membersihkan, zakkaha, mensucikannya, dia jaga nafsunya, ya, sehingga nafsu itu selalu mendorong dia untuk berbuat ketakwaan, kebaikan, kemuliaan, ya kan? Wa qad khaba man dassaha, maka celakalah, sengsaralah orang-orang yang diberi nafsu tetapi ia kotori nafsu itu, dia tak jaga, maka nafsu itu menjadi hawa nafsu. Itulah yang menjadi nafsu yang mendorong untuk berbuat al-fujur, kejahatan, keburukan, dan semacamnya. Nah, bahkan kata Allah dalam ayat yang kita baca pada malam hari ini, itulah yang sebagian besar manusia yang ternyata menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya, sebagai sembahannya. Dia tidak lagi menyembah Allah, dia tidak lagi taat patuh kepada Allah, tetapi taat dan patuh kepada hawa nafsu, nafsu yang menghancurkan. Kata-kata hawa itu dari makna al-huwa. Al-huwa itu bermakna jurang. Artinya jurang itu yang dalam. Orang jatuh ke dalam jurang, artinya menjerumuskan ke tempat yang paling bawah ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, ini memang ayat kepada Nabi Muhammad secara khusus, tetapi umum lafaznya untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, apakah engkau tidak melihat di sana banyak orang-orang yang sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi tidak lagi menuhankan Allah, tidak lagi tunduk patuh taat kepada Allah, tetapi kepada hawa nafsu. Ada seorang seperti itu? Ada, banyak. Itulah kebenaran apa yang Allah sampaikan. Shadaqallah, maha benar Allah. Sekarang ini banyak sekali. Itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak lagi beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi menyembah kepada hawa nafsunya. Nah, kalau orang yang sudah tunduk, sudah taat kepada hawa nafsunya, tentu hawa nafsu ini akan menyuruh dia untuk berbuat keburukan, kejahatan, seperti pada ayat yang sebelumnya itu. Qad khaba man dassaha, maka akan sengsaralah. Kenapa? Karena dia sudah mengikuti hawa nafsunya dan tidak lagi mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah seperti ini, yang sudah tunduk patuh kepada apa yang dibisikkan oleh hawa nafsunya, maka bermakna dia sudah berlepas dari Allah. Dia tidak lagi beribadah kepada Allah, tidak memohon kepada Allah, tidak meminta kepada Allah,
maka Allah pun tidak akan peduli dengan dia, ya kan? Maka kata Allah, wa adallahu Allahu ala ilmin, maka orang seperti ini sudah sepantasnya Allah sesatkan dia. Allah tak peduli lagi dengan dia. Kenapa? Karena dia manusia hamba, tak peduli lagi denganku, kata Allah. Dia tak lagi menyembah kepadaku, tak taat patuh kepadaku, maka aku pun tak peduli dengan dia. Bahkan Allah sesatkan dia. Allah sesatkan dia. Wa adallahu Allahu ala ilmin, karena sudah banyak hujjah, sudah banyak ilmu Allah berikan kepadanya. Allah beri dia akal, Allah beri dia hati untuk memahami, diberi akal untuk berfikir, diberi nafsu, ternyata nafsu itu yang dia ikuti, ya kan? Maka orang seperti ini kata Allah, Allah sesatkan dia. Dan tidak hanya itu, kata Allah, wa khatama ala sam'ih, maka dia punya pendengaran, telinga, tetapi Allah kunci mati pendengarannya. Allah tak beri ia kesempatan untuk mendengar kebaikan, kebenaran, ya kan? Untuk apa? Hanya sebatas bisa mendengar saja, dan tidak ada kemampuan untuk mendengar yang baik, yang hak. Allah beri dia hati, tapi Allah sudah kunci mati hatinya, sebagaimana Allah mengunci mati hatinya orang-orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim. Lihat, sama ayatnya itu. Allah mengunci mati hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan juga pada pendengaran mereka. Mereka punya hati, tapi hati sudah tertutup, terkunci mati. Dan yang mengunci matinya itu Allah. Nauzubillahi min zalik, ya kan? Hanya sekedar fisiknya saja mendengar, hatinya tak bisa lagi menerima kebenaran. Kenapa? Hati sudah tertutup. Maka yang kata Allah, wa ala absarihim ghishawah, dan di atas pandangan mereka itu ada penutup. Walahum azabun azim, maka orang yang seperti ini, kata Allah, diberi peringatan, tak diberi peringatan, mereka tak beriman, maka Allah tutup hati mereka, kunci mati hatinya, pendengarannya, penglihatannya juga seperti itu. Maka kata Allah, yang layak untuk mereka seperti ini adalah azab, siksa yang pedih. Nauzubillah, itu kepada orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang yang tadi Allah katakan, orang yang sudah menuhankan hawa nafsunya, tunduk kepada setiap apa yang dibisikkan oleh hawa nafsunya. Maka orang seperti ini pun, kata Allah, Allah akan sesatkan dia. Allah akan tutup pendengarannya. Cuman urutannya berbeda, ya. Kalau tadi orang-orang kafir mulai dari menutup hatinya, pendengarannya, penglihatannya. Tapi kalau pada yang ini urutannya, Allah tutup penglihatannya, kemudian hatinya, pendengarannya, hatinya, dan penglihatannya. Urutannya berbeda. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah seperti ini kondisi seorang, maka ini yang tersesat yang sangat luar biasa, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan, memberikan petunjuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak sekali yang berlaku hal seperti ini. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa. Doa apa? Di antaranya itu adalah agar Allah selalu memberikan kepada kita nafsu. Nafsu itu nafsu yang terjaga. Allah menjaganya. Allah dengan apa yang Allah perintahkan dari amal ibadah, amal soleh kita kerjakan, itu bagian daripada kita menjaga, membersihkan nafsu kita itu, atau mensucikan nafsu, atau mensucikan jiwa, kata orang. Ada nama istilahnya tazkiyatun nafsi, itu membersihkan, mensucikan jiwa. Karena jiwa atau nafsu ini kalau tidak dibersihkan, tidak dijaga, dia akan kotor, akan yang kalau sudah kotor, tak terjaga, tak terpelihara, maka dia berpotensi untuk menyuruh kita untuk berbuat kejahatan. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah doa ini sering kita membaca atau mendengarnya, dan terdapat dalam hadis
Sahih Muslim, yang intinya adalah agar Allah memberi kita nafsu, dan nafsu itu terjaga, terpelihara, tersucikan, sehingga nafsu itu menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Allahumma ati nafsi, apa sambungannya? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepadaku nafsuku, dan nafsu itu yang selalu menyuruhku untuk berbuat ketakwaan, menyuruhku untuk berbuat kebaikan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Zakki, zakat, tazkiyah bermakna bersihkanlah, sucikanlah. Sucikanlah ya Allah, bersihkanlah nafsuku ini ya Allah, karena engkaulah zat, sebaik-baik zat yang bisa membersihkan, mensucikan nafsuku ini. Anta waliyuha wa maulaha, karena engkaulah Tuhan pemilik nafsu ini, dan engkaulah yang bisa memberikan perlindungan kepada nafsuku ini. Itu doanya, bisa kita baca, kita hafal, kita hayati, fahami, dan amalkan. Karena berbahaya kalau orang yang sudah tidak terkendalikan oleh nafsu, apalagi yang menjadi hawa nafsunya, atau bahkan sampai menuhankan hawa nafsu, tunduk kepada bisikan hawa nafsu, tidak lagi tunduk kepada Allah. Ini nauzubillah kan. Maka itu doa dalam lafaz satu orang, sesuai dengan hadis Rasulullah. Nanti kalau Ustadz Imam berdoa untuk ramai-ramai, diganti dalam bentuk jamak, ya kan? Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini penting sekali. Itu kenapa? Karena kita setiap hari, setiap waktu akan berhadapan dengan yang namanya nafsu, dorongan, hasrat, keinginan, ya kan? Dan nafsu itu penting, nafsu itu perlu. Tak ada nafsu, susah kita untuk hidup ini. Kita kemarin ambil contoh apa? Nafsu makan, ya kan? Perlu ada nafsu makan? Perlu. Karena ada nafsu makan, ada dorongan dari dalam itu untuk kita makan. Kalau kita bisa makan, maka badan jadi sehat. Badan sehat bisa beribadah, bisa bekerja, bisa berusaha dan semacamnya. Maka perlu ada nafsu. Bahkan kalau untuk makan ini dibangkitkan nafsu makan, selera makan, atau hasrat untuk makan. Kenapa? Karena itulah yang mendorong kita untuk makan, ya kan? Beribadah perlu nafsu, perlu dibangkitkan nafsu itu. Bagaimana caranya agar ada dorongan dari dalam jiwa, dalam nafsu kita ini untuk beribadah? Maka kita semangatkan kan, bagaimana bisa datang ke masjid, bisa beribadah berjamaah, bisa membaca Al-Quran. Itu kan harus ada dimunculkan, dibangkitkan itu, ya. Itu pentingnya nafsu. Nafsu untuk kaya, boleh. Makanya kita bekerja sungguh-sungguh, ya kan? Kenapa? Karena dengan kita mendapatkan adanya nafsu, kita terdorong untuk bekerja, berusaha maksimal, sungguh-sungguh. Nah, jelas tentu ketika mendapatkan kekayaan, kita tetap tunduk kepada Allah, dan tidak tunduk kepada harta tersebut atau kepada nafsu untuk menguasai kekayaan, tunduk kepada kekayaan, tidak. Seperti itulah pentingnya kita memahami hakikat nafsu yang ada di dalam diri setiap kita. Makanya kata Rasulullah, Allah sudah berikan nafsu, maka mudah-mudahan kita bisa menjaga nafsu itu untuk tetap bersih, tetap suci. Dan yang bisa membersihkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik nafsu itu. Bagaimana caranya? Maka kita jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jaga amal ibadah kita. Itulah proses cara untuk membersihkan nafsu, mensucikan jiwa.
Ya, maka insya Allah kita akan diberi nafsu yang bernamanya an-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Nafsu orang-orang yang beriman menjaga imannya kepada Allah sehingga dia mendapatkan, meraih nafsu yang tenang, mutmainnah. Apa itu nafsu yang tenang? Nafsu orang beriman, an-nafsu ar-radiyah. Apa itu? Nafsu yang selalu redho, merasa puas. Karena yang namanya nafsu, Bapak Ibu, kalau diikuti tidak akan ada puas-puasnya, apalagi yang namanya hawa nafsu. Itu ya. Makanya sambungan hadisnya, doanya Rasulullah mengajarkan kepada kita meminta perlindungan kepada Allah agar Allah selalu beri kita nafsu yang kita merasa puas dengan apapun yang Allah tetapkan berikan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Pertama, ya, boleh dihafal, boleh diamalkan untuk menjaga nafsu kita ini. Pertama, apa kata Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu, mendapatkan ilmu, belajar ilmu, tetapi ilmu itu tidak bermanfaat. Na'udzubillah. Ya, a'udzubillah, ya. Aku berlindung, a'udzubillah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Itu. Ya, itu yang pertama. Kedua kata Rasulullah, wa min qalbin la yakhsha, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari yang namanya hati. Allah sudah beri kita hati, tetapi hati itu tak pernah khusyuk, tak pernah tenang, tak pernah damai, tak pernah aman. Yang hanya ada kerisauan hati, kegundahan hati, kegelisahan hati, sakit hati, patah hati, apalagi busuk hati. Na'udzubillah, ya kan? Segala sesuatu yang berkaitan dengan hati itu disebut dengan hati yang tak pernah khusyuk, tak pernah terkait hatinya dengan Allah, tak pernah hatinya tersambung dengan rumah Allah, ya kan? Orang azan, mau azan cuek saja hatinya. Ini na'udzubillah. Bagaimana kita bisa mendapat hati yang khusyuk, hati yang sensitif, hati yang tenang, ya kan? Dan ketenangan hati itu pada hakikatnya dengan kita beribadah, dengan kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber ketenangan hati itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Itu ayat dalilnya. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan, as-sakinah. Apa makna as-sakinah? As-sukun bermakna tenang, ketenangan, kedamaian. Dari mana kedamaian itu datang? Rasa aman itu datang, tenang itu datang dari Allah. Kemana Allah masukkan ketenangan? Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang-orang beriman. Jadi hati tak ada iman di dalamnya, maka jangan diharap ada ketenangan. Maka pastikan kita punya hati, dan dalam hati kita itu tertanam iman. Itulah menjadi tempat Allah turunkan as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar Allah tambahkan iman demi iman sehingga menjadi tenang, menjadi damai, mudah dalam menghadapi permasalahan, tidak cepat galau, tidak cepat risau, ya kan? Itu perbedaan antara orang-orang yang beriman, hatinya tenang ketika menjalani kehidupan kita, ketika menghadapi banyak masalah, ya tak perlu stres, tidak perlu galau, tenang saja. Dia lihat apa masalahnya, dia selesaikan masalahnya, dan dia cari jalan keluar dari masalahnya. Itulah makanya Allah berikan janji kepada mereka yang beriman, menjaga hatinya. Ya, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bagus, baik ketakwaannya, hubungannya dengan Allah, menjaga ibadah-ibadahnya, maka Allah berikan dia jalan keluar, solusi dari setiap masalah yang dia hadapi.
luar biasa. Tidak ada di antara kita ini yang tidak ada masalah, problem, masalah individu, keluarga, tetangga, di kantor, di pasar, semuanya pasti ada masalah. Tetapi Allah beri kita keistimewaan. Apa? Keistimewaan kita sanggup menghadapi masalah. Dan Allah akan peduli dengan kita. Allah tidak biarkan kita. Allah tidak tinggalkan kita. Kenapa? Karena kita peduli dengan Allah. Kita jaga hak-haknya. Maka ketika kita menghadapi masalah-masalah, Allah akan hadir bersama kita memberikan solusi. Tidak hanya itu, kata Allah, ada bonusnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rezeki yang ia sendiri tak sangka-sangka dari mana datangnya. Ini rezeki kita tersangka ini khusus hanya bagi orang-orang yang beriman. Dan orang tak beriman tak percaya itu, ya kan? Inilah keutamaan. Maka jangan sampai hati kita itu hati yang tak pernah khusyuk, tak pernah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa min nafsin la tashba, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari yang namanya nafsu. Yang nafsu itu ternyata kalau tidak dijaga, tidak dipelihara, tidak dibersihkan, tidak disucikan, dia tidak akan puas-puasnya. Ya, nafsu. Itulah yang disebut dengan an-nafsul muttaba, nafsu yang terlalu diikuti. Dan dia tidak akan puas-puasnya itu. Dapat motor satu, pasti dia akan motor dua. Kalau dia lihat ada motor yang baru, keluaran baru, tetangga punya motor baru, itu namanya keinginan, hasrat, itu nafsu. Padahal dia hanya butuh motor satu. Sudah punya mobil satu, itu kebutuhannya, butuh satu saja, cukup. Tapi karena dia lihat tetangga, orang lain sudah punya mobil baru, keluaran baru, dan dia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka apa kata nafsu dia ikuti. Padahal dia tidak membutuhkan mobil kedua. Itu namanya sudah mengikuti hawa nafsu. Ini jaga. Ada orang yang nafsul mutmainnah, dia tak peduli. Orang mau dia punya rumah 10, dia punya mobil 2, 3, dia tak peduli. Karena nafsunya dia yang menundukkan nafsunya. Dia tak terpengaruh dengan hawa nafsunya. Itu kalau tidak dengan bimbingan agama, maka nafsu itu akan menjadi liar. Nafsu itu akan menjadi Tuhan. Itu banyak di antara manusia seperti itu. Tidak hanya masalah harta saja, semuanya. Makanya, dan biasanya orang yang sudah mengikuti apa bisikan dorongan hawa nafsunya itu pasti akan menyengsarakan hidupnya. Sengsara hidupnya, risau saja. Seperti makanya kata Rasulullah dalam doa ini, wa a'udzubika min nafsin la tashba, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari yang namanya nafsu, tetapi nafsu itu yang sudah dikuasai oleh iblis, oleh syaitan, sehingga dia menjadi hawa nafsu. Dan nafsu itu kalau sudah liar, tak terjaga, sudah dikotori, maka nafsu itu pasti tidak akan merasa puas. Berbeda dengan nafsu orang beriman, an-nafsul mutmainnah disebut dengan an-nafsu ar-radiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu gambaran daripada nafsu orang yang beriman, nafsu yang terjaga, terawasi dalam bimbingan Allah dan Rasulnya. Dia selalu pelihara, jaga dengan amal ibadah, maka dia menjadi nafsu yang beriman, nafsu yang tenang, dan dia menjadi nafsu ar-radiyah, redha. Dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itulah ketenangan hidup itu dengan al-qanaah, merasa redha, puas dengan apa yang ada, sehingga dia tidak perlu lagi dengan apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu yang akan mencelakakannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah pentingnya kita mengenal yang namanya nafsu tadi itu.
Ya, nafsu itu perlu, penting kalau kita jaga dia, kita pelihara dia, sehingga dengan adanya nafsu tadi, kalau kita jaga, itulah yang mendorong kita untuk beribadah, istiqomah dalam berjamaah, kebaikan, ya. Tetapi kalau tidak, nauzubillah, dia akan menjadi hawa nafsu yang akan mencelakakan kita. Para ulama kita mengatakan, menjelaskan bahwasanya syaitan, iblis itu tidak bisa langsung mencelakakan kita, tidak bisa langsung menjerumuskan kita, menyesatkan kita. Tetapi setan iblis itu menggunakan nafsu kita untuk menyesatkan kita. Makanya nafsu, hawa nafsu itu adalah kendaraannya iblis untuk menyesatkan kita. Jadi dia tak bisa langsung menyesatkan kita, menyengsarakan kita, tetapi dia gunakan nafsu kita itu, dia kuasai, ya kan, sehingga nafsu kita itu yang menyuruh kita untuk melakukannya. Gitu. Seperti yang pada kisah siapa kemarin, Zulaiha, ya. Zulaiha, mengapa dia menggoda, merayu dan ingin, hasrat, keinginan menundukkan Yusuf? Karena dorongan hawa nafsu. Karena nafsunya sudah tak terkendalikan lagi, keinginan dia untuk bisa menundukkan Yusuf. Dorongan siapa? Dorongan nafsunya, nafsu yang sudah dibisikkan oleh setan. Itu makanya Allah selamatkan Yusuf dan selamatkan juga Zulaiha. Makanya dia dalam ayat dikatakan bagaimana pengakuan daripada Zulaiha sendiri, wa ma ubarri'u nafsi, wa ma ubarri'u nafsi, kata Zulaiha, aku berlepas diri yang namanya nafsuku ini. Kenapa? Inna nafsa la ammaratun bisu, karena ternyata nafsu ini kalau tidak terkawal, terjaga dengan amal ibadah, ketaatan, ternyata bisa saja akan dikuasai oleh iblis, oleh setan. Yang kalau sudah dikuasai oleh iblis, oleh setan, la ammaratun bisu, maka berpotensi untuk menyuruh tuannya atau orangnya untuk berbuat keburukan, asu. Makanya ada namanya an-nafsu al-ammarah, ya, nafsu yang hawa nafsu yang mendorong untuk berbuat keburukan, kejahatan. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini dan dari hadis Rasulullah SAW ini menunjukkan bagaimana kehati-hatian kita dalam menghadapi yang namanya nafsu kita sendiri. Karena banyak sekali orang yang terjerumus, yang rusak, yang hancur ketika dia sudah mengikuti bisikan hawa nafsu. Bahkan yang lebih parah lagi, ketika dia sudah sudah tunduk, sudah menyembah hawa nafsunya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Jasiyah 23 tadi, ittakhadha ilahahu hawahu, orang yang sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ini yang luar biasa. Nah, kalau kita berdoa secara ramai-ramai, Ustaz Imam yang membacanya tentu diganti dengan jamak, ya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari yang namanya ilmu yang tak bermanfaat. Tentu kita mengharapkan menuntut ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai nanti menjadi orang yang berilmu, tapi ilmunya itu karena dorongan nafsunya malah membuat dia sombong. Ini nauzubillah, seperti Haman, simbol orang yang sombong dengan ilmunya. Kalau Fir'aun adalah simbol orang yang sombong dengan kekuasaannya. Nah, lihat bagaimana sombongnya Fir'aun dan dorongan hawa nafsunya, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan, ya, dan dia menuhankan hawa nafsunya dan menuhankan dirinya. Apa akibatnya? Kalau orang sudah menuhankan dirinya, menuhankan hawa nafsunya, maka Allah pasti akan sengsarakan dia
di dunia dan akhirat. Maka Allah tenggelamkan dia di laut, ya. Hanya Allah selamatkan badannya, tak selamatkan nyawanya. Maka kalau Bapak Ibu pergi umroh, nanti ambil ke Mesir, nah pergilah ke sana melihat jasad Fir'aun, tubuhnya yang sudah diawetkan. Karena Allah berjanji dalam surah Yunus, wa najjaynahu bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Dan kata Allah, kami akan selamatkan badanmu. Badan dalam bahasa Al-Quran, badan, tubuh, jasad, tidak nyawanya. Sehingga apa? Allah selamatkan, masukkan dalam museum sebagai tanda, sebagai bukti ada dulu orang yang namanya Fir'aun, dan dia sombong, mengikuti hawa nafsunya, menuhankan dirinya, menuhankan hawa nafsunya. Akibatnya apa? Akibatnya Allah tenggelamkan dia ke dalam lautan. Allah hinakan dia. Kenapa? Mengikuti hawa nafsu, sombong dengan kekuasaan. Maka hati-hati orang yang sombong dengan kekuasaannya dan menuhankan hawa nafsunya, Allah akan sengsarakan dia. Allah akan Allah akan sengsarakan ya. Allah akan buat hidupnya sengsara dunia dan akhirat seperti sengsaranya Fir'aun. Dan tidak ada yang mau berniat untuk menguburkannya. Kenapa? Bisa saja tanah, bumi tidak rela menerimanya. Maka tetap di atas di museum, dan nampak kalau kita mau melihat bisa itu. Nah, itu bukti Allah sengsarakan siapapun yang sombong dengan kekuasaannya, sombong dengan ilmunya, ataupun sombong dengan hartanya. Siapa yang sombong dengan hartanya? Qarun, ya, sombong dengan kekayaan, maka Allah benamkan Qarun dan harta-hartanya. Nauzubillahi min zalik. Itu semua apa? Itu semua karena sudah mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah akan sengsarakan kehidupannya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Allah sehatkan badan kita, tubuh kita, dan Allah jaga nafsu yang ada di dalam diri kita itu atau jiwa kita. Allah bantu kita untuk kita bisa menjaga, membersihkan, mensucikan nafsu kita itu. Kenapa? Karena nafsu itulah yang mendorong kita untuk bekerja, untuk beramal kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah kata Allah, berjayalah, berbahagialah orang-orang yang telah diberi nafsu dan dia mampu mensucikan nafsunya, sehingga nafsu itu mendorong dia untuk berbuat ketakwaan, kebaikan. Dan mudah-mudahan seperti doa Rasulullah SAW, kita tetap Allah jaga nafsu kita, Allah jaga, Allah beri perlindungan agar kita diberi nafsu, dan nafsu itu nafsu yang mutmainnah, nafsu yang radiyah, nafsu orang-orang yang mutmain, sehingga kita terus termotivasi, terdorong untuk berbuat kebaikan karena dorongan nafsu yang baik tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa seperti itu yang dapat kita sampaikan dalam kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah ilmu kita, dan ilmu yang bermanfaat, dan menambah bersihnya jiwa atau nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, doa penutup majlis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami nafsu-nafsu kami, nafsu-nafsu yang bisa memberikan, mendorong kami untuk selalu berbuat ketaatan, berbuat kebaikan. Engkaulah yang bisa, zat yang bisa membersihkan, mensucikan nafsu-nafsu kami. Engkaulah Tuhan dari nafsu kami, dan Engkaulah yang akan memberikan perlindungan kepada nafsu-nafsu kami ini, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah, meminta perlindungan kepadamu ya Allah
dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari hati yang hati-hati kami ini tidak pernah khusyuk, maka berikanlah ketenangan, kekhusyukan kepada hati kami ya Allah. Wa min nafsin la tashba, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari yang namanya nafsu yang tidak pernah puas-puasnya, nafsu yang tak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan kami berlindung juga kepada Engkau ya Allah dari doa-doa yang kami panjatkan ternyata doa-doa itu tidak Engkau kabulkan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.